Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 6 yang mana beranggotakan Vicky Rahmatillah, Leni Puji Astuti, dan Nurma Alia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil dari observasi kami yang berjudul Penanaman Disiplin Kelas pada Siswa di Sekolah Dasar. Pengertian disiplin kelas. Disiplin merupakan suatu sikap atau perilaku yang pasti diharapkan oleh setiap pendidik agar kegiatan pembelajaran di dalam atau di luar kelas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun pendapat disiplin menurut para ahli, salah satunya menurut Thomas Gordon, yang mana ia mengatakan bahwa disiplin merupakan perilaku dan tata tertib yang sesuai dengan peraturan dan ketetapan, atau perilaku yang diperoleh dari pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya ada strategi penanaman disiplin kelas, di antara lain dengan modal contoh yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, penerapan peraturan tata tertib yang fleksibel, menyesuaikan peraturan dengan psikologi dan perkembangan anak, melibatkan peserta didik dalam aturan, menjalin hubungan sosial yang baik dengan peserta didik, memperlakukan orang tua sebagai mitra kerja, mengajarkan untuk hidup menurut prinsip struktur orientasi, mengatur dan menciptakan suasana kelas yang baik, dan memberikan reward kepada siswa yang berlaku baik. Selanjutnya yaitu persiapan. Sebelum kami melaksanakan kegiatan observasi, ada beberapa hal yang kami siapkan terlebih dahulu demi berlangsungnya kegiatan observasi yang efektif dan juga efisien. Hal-hal yang kami persiapkan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan sekolah yang sesuai dengan permasalahan tema yang telah ditentukan dan menentukan waktu kunjungan untuk mengantarkan surat izin observasi dari pihak fakultas. Yang kedua, meminta surat izin pengantar observasi kepada pihak tata usaha. Yang ketiga, mengantarkan surat izin pengantar observasi atau surat izin studi lapangan kepada sekolah yang telah ditentukan dan juga menentukan waktu pelaksanaan observasi sesuai dengan persetujuan pihak sekolah. Yang keempat, persiapan alat dan bahan yang digunakan atau instrumen. Persiapan alat dan bahan ini mencakup seperti materi wawancara, angket, buku dan alat tulis, dan juga kamera. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Yang pertama yaitu profil sekolah. Sekolah yang kami pilih untuk melakukan observasi sebagai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen kelas yaitu Sekolah Dasar Islam Al-Mustari yang beralamatkan di Jalan Cibalagung nomor 2, RT 4 RW 4, Kampung Parung Jambu, Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Waktu pelaksanaannya yaitu hari Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022 pukul 09.00 sampai dengan selesai. Tempat observasi yaitu di Sekolah Dasar Islam Al-Mustari. Pedoman observasi. Pedoman observasi berisikan tentang identitas observasi, aspek-aspek yang diamati, dan lembar observasi yang di dalamnya menanyakan sarana dan prasarana pendukung pengolahan sekolah dasar dan pembelajaran, dan pelaksanaan penjaminan mutu sekolah dasar yang di dalamnya berisi aspek yang diamati seperti mutu lulusan, proses pembelajaran, dan mutu sekolah dasar. Di dalam pedoman observasi ada identitas observasi dan aspek-aspek yang diamati. Yang pertama, identitas observasi ada lembaga yang diamati yaitu Sekolah Dasar Islam Al-Mustari. Hari dan tanggal Kamis 20 Januari 2022 dan waktunya pukul 9 sampai dengan selesai. Yang kedua itu ada aspek-aspek yang diamati. Yang pertama, sarana dan prasarana sekolah dasar. Yang kedua yaitu mutu lulusan sekolah dasar. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran di sekolah dasar. Yang keempat mutu guru di sekolah dasar. Dan yang kelima manajemen sekolah dasar. Adapun instrumen observasi kelas.
Instrumen observasi berisikan yang pertama persiapan yang di dalamnya mengamati aspek program tahunan, program semester, silabus, KKM untuk ada yang dibahas, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan bukunya yang kedua kegiatan pelajaran yang di dalamnya berisikan pendahuluan, kegiatan pokok dan penutup. Instrumen observasi kelas yang pertama yaitu kelas 4, nama guru Andin Puspita, SPD, mata pelajaran Bahasa Indonesia, subtema 1. Instrumen observasi yang kedua yaitu kelas 5, nama guru Muti Fatihah, SPD, dengan mata pelajaran muatan IPA. Dan instrumen observasi yang terakhir yaitu kelas 6, nama guru Kusniawati, SPD, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hasil observasi. Pada SD Islam Al-Mustari ini, kedisiplinan memang sudah diterapkan dalam kelas dengan baik, sehingga siswa-siswi yang ada di dalam kelas pun mulai memahami kedisiplinan. Guru di SD Al-Mustari ini memang sudah sejak lama menerapkan kedisiplinan pada anak. Kedisiplinan ini memang sudah diterapkan melalui program yang dibuat oleh sekolah, dan tentunya program ini selalu dijalankan sehingga siswa-siswi di SD Al-Mustari ini sudah bisa memahaminya dan tentu menjalankannya. Dan dalam pembelajaran mata pelajaran memang sudah berlaku di kelas dan sudah berdasarkan dengan RPP serta indikator kompetensi dasar dengan kriteria ketuntasan minimum di tiap mata pelajaran tersebut, serta program tahunan dan program semester pun sudah dilandasi dengan silabus mata pelajaran itu sendiri. Dan memang proses pembelajaran di sana pun sudah berlangsung secara aktif dan sangat menyenangkan dengan melibatkan seluruh siswa-siswi dan juga dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan berpikir sehingga terjadinya proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hasil wawancara. Pada SD Islam Al-Mustari ini, kedisiplinan memang sudah diterapkan dengan baik di dalam kelas, sehingga siswa-siswi yang ada dalam kelas pun mulai memahami kedisiplinan. Kedisiplinan ini diterapkan melalui program yang dibuat oleh sekolah, dan tentunya program ini memang selalu dijalankan sehingga siswa-siswi di SD Al-Mustari ini sudah bisa memahaminya dan tentu menjalankannya. Dan adapun tindakan guru bagi siswa yang kurang atau tidak disiplin seperti memberi teguran terlebih dahulu, bentuk tegurannya pun biasanya tidak selalu sama. Jadi, guru harus memberitahu kepada satu kelas, tidak tertuju pada satu murid. Tapi jika cara itu tidak ampuh, maka guru akan bertindak secara personal. Dan menurut para guru pun, guru tidak ada kendala yang serius dalam penerapan kedisiplinan di Islam Mustari ini. Hal tersebut memang dikarenakan para guru selalu mengingatkan dan memberitahu kembali akan pentingnya kedisiplinan itu. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.